Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Sukacita senantiasa. Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus kita baik? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tentang tempat ini masih melayani PCT. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau satukan hati kita mau fokus memuliakan Tuhan. Kita mau pikiran kita fokuskan, pusatkan untuk memuji memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada sore hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini, kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri kepada setiap kami. Kami percaya Kau sudah bawa setiap kami di tempat ini dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu yang sudah membawa kami untuk kami bersama-sama datang ke tempat ini. Berkati ibadah ini Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Urapan-Mu turun atas setiap kami, terus atasan baru yang sudah akan menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa mengganggu ibadah kami Tuhan, kami bersatu hati tolak di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu melalui tempat ini Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ampuni segala dosa kesalahan melayani kami dan melayani Engkau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami danakan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan kita mempersiapkan Tuhan. Walaupun tak berbeda, kami percaya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Walaupun ada masalah dalam hidup kita jangan fokus ada masalah, tapi kita fokus kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber segalanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ku
masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan kepadamu Yesus. Meskipun masalah kami ada, tapi kami tetap percaya Tuhan. Engkau yang punya rencana atas setiap hidup kami. Iman kami mau tetap percaya kepadamu, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Kami memang berkata 2 atau 3 orang berseru pada namaku, aku ada bersama Engkau. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kau siap memberkati kami. Kau siap Tuhan menolong kepada setiap kami. Apapun yang menjadi masalah kami, Kau luar biasa, lebih dari masalah yang kami hadapi. Terima kasih yang siap memuji nama Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Saya undang untuk sama-sama kita bangkitkan ini. Kita mau katakan tiada ragu lagi. Tidak pernah ada ragu untuk diri Yesus. Karena Tuhan kita Tuhan yang datang. Siap melayani, siap melayani. Melayanimu
Haleluya. Bagi siapa orang yang percaya padamu. Tuhan kita balik lagi. Kita mau pujikan jangan lelah. Ayo katakan sama teman-teman sebelah. Ayo jangan lelah kita melayani. Haleluya. Jangan lelah. Tidak boleh lelah melayani Tuhan. Kita harus semangat untuk melayani Tuhan. Jangan lelah. Kita mau semangat terus untuk melayani Tuhan. Amin. Meskipun sudah lanjut usia, tapi semangat kita. Haleluya. Semangat. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan memanfaat. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Yang selalu mensuburkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Takut dalam melayani. Amin. Semangat terus melayani. Aku percaya Tuhan juga. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan memanfaat. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian. Tapi dari tim ada yang mau bersaksi, saya undang untuk maju depan. Anda. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau saksian. Kemarin saya mandi, waktu itu giwang saya emas di kanan kiri, bukan yang ini. Tiba-tiba kok habis mandi kok hilang, satunya hilang. Saya cari kamar ke kamar mandi, kemana-mana kok nggak ada. Saya berdoa terus sama Tuhan, tolong Tuhan menemukannya Tuhan. Kayak tadi keluar nggak, masih ada gitu. Kok tiba-tiba hilang gitu loh. Terus saya berdoa, terus ngomong sama suami, Pak, gimana kok hilang loh Pak, coba tolong ya kalau ketemu. Ternyata puji Tuhan ketemu di kamar mandi. Padahal saya sudah kamar mandi 2 kali, tapi nggak ketemu. Ya puji Tuhan ketemu. Tuhan tuntun melalui suami. Terus saya pakai giwang lain, ini pakai giwang biasa. Karena lubang telinga saya ini kan agak besar, jadi mungkin jatuh itu. Rambut saya panjang, jadi mungkin waktu keramas itu jatuh gitu. Ya puji Tuhan itu baik. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Amin. Kita dalam doa pun Tuhan pasti tolong. Juga kedua, saya pernah HP saya hilang. Waktu itu saya makan di Surabaya, mami saya waktu itu sakit. Dia kan opname. Terus saya itu makan di warung, tiba-tiba saya pulang itu nggak bawa HP. Kemana HP saya? Ternyata tinggal di warung situ. Terus orang itu bilang gini, waktu saya pulang ke mobil,
ternyata temu HP saya ini nggak jadi hilang karena punya HP satu kok sampai hilang gimana. Terus yang kedua ketiga HP saya juga hilang lagi. Saya tak taruh pangku saya ini di mobil. Waktu saya turun beli obat, kok HP-nya itu jatuh di luar mobil. Terus apa itu tuh? Saya waktu pulang bapaknya itu saya masih beli obat. Orangnya bilang gini, Pak ini HP-nya Pak. Nah orang sudah motor. Kok dilala Tuhan itu baik ya. Kalau kita deket Tuhan itu kok gak sampai hilang, ketemu. Makanya saya bersyukur pada Tuhan, semua Bapak Ibu semuanya. Kalau kita melayani Tuhan dan dekat Tuhan, pasti apapun yang kita punya dilindungi Tuhan, gak sampai hilang. Kita banyak berdoa supaya malaikat Tuhan selalu berjaga. Itulah sajian saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada lagi yang mau bersaksi? Mungkin yang lain. Selamat sore semuanya. Saya baru di sini. Saya puji Tuhan ya, banyak teman biarpun kita itu sudah lansia tapi semangatnya bukan main. Ini patut untuk ditiru ya. Saya bersaksi di mana hari Kamis minggu yang lalu ya, bukan ini besok itu kan Kamis ya, minggu yang lalu, di mana saya hari Rebo itu mengikuti ibadah di gereja. Jadi intinya sampai pulang itu sampai malam ya, dan malamnya saya harus jemput anak saya. Jadi otomatis saya bangun itu tidurnya udah agak pagi. Nah di situ saya tuh bangun tuh loh jam 7 pagi. Nah saya bilang, aduh Tuhan, kok jam 7 pagi saya baru bangun. Padahal saya ini kan apa itu kegiatan saya setiap harinya, saya ini jualan tahu petis. Ya. Nah, tahu petis itu biasanya saya itu paling enggak jam 9, setengah 10 itu sudah saya harus kirim ke warkop karena saya nitik ya. Jadi saya kan punya 10 titik di situ. Nah, saya seharusnya itu bangun jam 4 pagi, saya harus ke pasar. Nah, karena saya bangun jam 7, aduh Tuhan, pasti komplain semua. Ini nanti selesainya jam berapa? Sedangkan saya jam 4 itu selesainya jam 9, setengah 10 itu baru selesai. Dan itu saatnya saya mulai mengirim. Itu aja sudah komplain setiap warkop itu ya. Kok kesiangan Bu? Gini kalau gini tak masukin orang lain. Mesti seperti itu. Tapi saya puji Tuhan, saya selalu bilang, saya hanya berserah sama Tuhan ya. Kalau memang itu rezeki saya pasti kena saya bilang gitu. Nah saya ingat sama kata-kata yang selalu saya itu kalau ada kesulitan atau ya apa ya agak pikiran agak ini, saya itu selalu konsultasi sama beliaunya Pak Pendeta Pak Biantoro itu. Bu begini. Oh iya terima kasih kayak gitu. Nah jangan menengok ke belakang, selalu ke depan supaya selalu terjadi mujizat. Puji Tuhan. Saya hari Kamis itu saya nggak ke pasar jadinya. Ya syukur masih ada stok. Tapi biarpun ada stok, saya itu kerja itu nggak bisa dalam waktu singkat ya. Kalau ngisi katakan 10 titik ya. Sedangkan saya itu sendiri. Di situ saya pasrah hati Tuhan, bantu saya Tuhan. Jam 7 saya baru bangun, berdoa 5 menit. Tidak lama-lama 5 menit. Tuhan bantu saya. Semampu saya itu bagaimana Tuhan ini. Pasti ini nanti ada komplain, tapi semuanya saya serahkan sama Tuhan. Jadi saya tuh mulai buka kompor, setengah jam itu biasanya mulai masukkan. Karena minyaknya banyak ya, wajannya ya nggak begitu besar sih, wajannya cuman diameternya 36. Nah di situ
kompor 4 ini buka semua. Dan mulai saya bikin adonan. 2 kompor bikin tahu ya, buat goreng tahu. Yang 2 kompor ini buat gorengan selingan. Itu pun apa itu? Saya langsung mulai bikin adonan dan langsung mulai goreng-goreng ya. Puji Tuhan, Tuhan ternyata bantu saya. Mujizat terjadi 2 jam terus saya selesaikan. Biasanya dalam jam 4 sampai jam setengah 10 itu saya produksi mulai adonan dan lain sebagainya ya, bikin sambal dan lain sebagainya itu 160 satu lah ya, 160 lah kurang lebih itu biji ya. Itu saya bisa produksi dalam 2 jam tuh loh. Nggak masuk akal ya, jujur nggak masuk akal. Bisa mencapai 180 lebih, hampir 200 itu dalam waktu 2 jam. Saya tuh gedek-gedek loh, kok bisa ya tadi ya, kok bisa seperti itu. Dan badan saya itu biasanya kalau saya melakukan pekerjaan itu kan cepet-cepet itu mesti capek. 1 capek, 2 mesti pekon ya. Taruh pisau di sini nyarinya kemana-mana, nggak ketemu-temu. Padahal tadi sepertinya tak taruh sini kok nggak ketemu. Belum nanti gasnya bermasalah. Naruh gunting ya gitu, naruh pulpen ya gitu. Aduh ya ampun Tuhan, aku ini apa sudah pekon ya, dari nyari itu susah banget. Kayak ini tadi mau berangkat, cari ikat rambut, mulai berangkat saya mau sudah keramas, sekarang biasanya saya jedul di sini. Nanti ikat rambut ya ketemu-temu. Tadi daya pekonnya mulai lumpuh rupanya. Nanti itu ya puji Tuhan ya. Jadi jam 7 jam 9 itu saya sudah berangkat mulai kirim. Katanya orang-orang itu bilang, tumben kok kasih. Iya, aku nggak tahu ya. Puji Tuhan ya, karena saya jujur saya berserah pasrah sama Tuhan ini saya. Jujur saya pasrah ya. Akhirnya jalan jam itu saya feeling saya itu juga apa ya, cepat gitu ya, lakunya juga cepat. Ternyata juga puji Tuhan cepat loh. Jadi jam 7 jam 9 mulai saya OTW mengirim. Kemudian jam 10 itu saya selesai berkirim. Jam 1 siang sudah WA, gorengannya Bu segera dikirim tuh. Saya enggak buka HP, buka-buka sudah jam 1 lebih. Ya ampun Tuhan, ini mujizat Tuhan terjadi. Tuhan bantu saya enggak capek satu. Biasanya itu kalau cepet-cepet itu pasti capek, pasti pekun itu pasti. Ya itulah saya bersyukur. Tapi ya ini merupakan suatu kesaksian, tidak boleh dicoba lagi. Karena Tuhan tuh memberikan mujizat saat itu, kalau kita coba lagi berarti kita mencobai Tuhan. Saya 3 hari berikutnya bangun sudah jam setengah 6. Setengah 6 itu loh, selesainya jam berapa? Jam 10. Jadi di saat itulah Tuhan itu bekerja. Yes. Bersyukur. Campur tangan Tuhan. Kalau boleh minta lagu satu? Boleh. Lagu berserah. Ku berserah. Iya, berserah. Berserah ya. Ketika ku berserah kok. Mari saya ajak bersama-sama untuk memuji Tuhan ya. Kita harus berserah kepada Tuhan ya.
lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ya, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biar selalu mujizat itu terjadi pada hidup kita. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan pasti campur tangan. Amin. Meskipun yang saksi tadi kehilangan, Tuhan itu loh mesti nolong. Selalu kuasa Roh Kudus ya bisa menolong ibu yang kerja dari Tuhan. Selalu memberikan mujizat. Tuhan, mujizat itu masih ada sampai sekarang. Kalau kita percaya, maka mujizat itu akan terjadi. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau melihat firman Tuhan. Mari kita akan pujikan Tuhan untuk firman. Tuhan baik, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa buat sebentar kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kau urapi hamba-Mu, kita akan menyampaikan kesehatan, lalu kita akan disampaikan semua
Kalau putra Tuhan Kita mau siapkan kita mau menyiapkan Tuhan untuk biasa dekat pada Tuhan dengan suara. Kami merindukan lawatan-Mu, sebab ini adalah ajaran Engkau ya Bapa. Untuk setiap kami mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami rindu lewat firman-Mu, kami dipulihkan iman kami, kami dipulihkan kesehatan kami dipulihkan apa yang kami perlu pada petang hari ini Bapa. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, pribadi lepas pribadi, nama lepas nama. Sebab itu waktu ini yang betul-betul kami serahkan di dalam pemeliharaan Bapa. Engkau berkuasa atas tempat ini, bahkan mulut bibir hamba-Mu Engkau berkuasa.
Biarlah kami rindu hari ini dilawat Tuhan, kami datang dan kami pulang berbeda sebab Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu. Kami bersepakat hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mencuri benih firman Tuhan, kami tolak kuasanya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan. Firman-Lah Bapa, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kok masih kalau sama yang sebelah? Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Umur itu cuma angka. Ya, umur itu cuma angka. Bapak Ibu tahu yang tadi kesaksian umur berapa? Umur berapa? 16. Duh, umur cuma angka tadi tanya, umur berapa? Lu potongannya masih boys lu. Masih ada yang sweet kalau di jalan itu. Haleluya. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan, yaitu robohnya tembok Yeriko. Semua pasti mendengar, pernah baca, pernah diceritain, apalagi kalau sekolah minggu. Tapi kita belajar lagi pada petang hari ini. Kita membuka di dalam Yosua pasal 6. Kita buka Yosua pasal 6 ayat 1. Ya, Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 7. Ya, Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 7. Yang ketemu katakan amin, yang belum haleluya. Amin. Tidak pernah kita ngomong amin. Luar biasa ibu-ibu di tempat ini. Jangan lihat di situ. Saya kira dia apa di situ langsung amin gitu. Puji Tuhan. Ya, sudah ada. Ya, kalau ada dibuka aja kitabnya. Kita membaca bergantian, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, tapi kita berdiri untuk menghormati firman. Ya, jatuhnya Yeriko. Ayat ganjil yang pertama. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh dan bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua memanggil para imam yang berkata kepada mereka, angkatlah aku perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut perjanjian. Ayat 7 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan para bangsa itu dikatakannya, masuklah melihat kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita sudah membaca sebagian. Kalau mau ceritanya komplit, nanti dibaca Yosua pasal 6 itu mulai ayat 1 sampai terakhir. Kita perhatikan di tempat ini, ya, kita baca. Kita tahu bagaimana peristiwa, yaitu runtuhnya tembok Yeriko. Ya, benteng yang begitu kuat, ya, dan siapapun yang ada di dalam pasti aman, karena dikatakan ayat 1, dalam pada itu tembok Yeriko menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi kalau orang ada di tempat itu sudah masuk, maka aman.
Kenapa? Temboknya luar biasa tebal. Siapa yang tahu tebalnya tembok Yeriko? Kalau kita baca sejarahnya ada 2 lapis bagian. Yang pertama itu 1,8 meter. Tebalnya 1,8 meter dari sana ke sini. Terus yang kedua, dilapisi itu ada 3,6 meter. Bayangkan, sudah 1,8 ditambah 2 kali 3,6. Rumah ini mungkin temboknya segitu. Ya. Jadi belum ada senjata yang bisa nembus tembok itu. Biar nuklir, karena tidak ada zaman itu nuklir. Ya, senjata apapun tidak bisa menembus. Kenapa? Terlalu tebal. Dan tingginya berapa meter? 9 meter. Jadi kalau orang mencuri pun susah. Panjat tembok 9 meter. Tidak ada di sekarang rumah temboknya 9 meter. Paling 3 meter. Ini 9 meter. Jadi kalau orang sudah masuk nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa kita ngejar kalau ada musuh di sana, nggak bisa. Karena Pak sangat-sangat tebal dan sangat-sangat tinggi. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua supaya masuk ke Yeriko. Yeriko diserahkan beserta raja dan pahlawannya yang gagah perkasa. Ya, jadi Yosua mengirim pengintai ke Yeriko dan ada anak buahnya yang memberi laporan negatif yang melemahkan. Ya, tetapi Yosua dan Kaleb itu percaya bahwa janji Tuhan itu ya amin. Ya, apa yang terjadi? Tembok yang begitu tebal bisa roboh. Ya, yang tebalnya 5 meter lebih itu bisa roboh. Ya, mungkin Bapak Ibu tanya kepada saya, Pak Pendeta, apa hubungannya ini dengan saya? Saya kan tidak di Yeriko sana. Saya kan tidak menembus benteng Yeriko. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, sadarkah kita bahwa tembok-tembok Yeriko itu ya seperti gambaran dari tembok-tembok permasalahan kita. Ya. Tembok yang tebal itu adalah gambaran masalah kita yang nggak mungkin kita bisa lalui, kita robohkan. Yang mungkin Bapak Ibu punya namanya tembok penyakit, sudah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, dokter sudah angkat tangan, sudah putus asa, nggak mungkin bisa sembuh. Seperti tembok Yeriko yang tebal luar biasa. Atau mungkin tembok ekonomi yang hari-hari ini ekonomi bukan semakin baik, semakin merosot. Ya, dari dulu sampai sekarang kok kurang terus. Itu namanya tembok ekonomi. Kita nggak maju-maju. Ya, gajian pun UMR terus, nggak bisa gaji direktur. Kenapa? Temboknya begitu tebal, nggak bisa. Bahkan tembok pernikahan. Artinya apa? Pernikahan nggak harmonis mungkin Bapak Ibu hari ini. Di ujung perceraian. Sudah nggak ada harapan. Sangat tebal temboknya, nggak bisa diselamatkan. Nggak ada yang bisa. Bahkan dikatakan tembok masa depan. Ya, sudah 40, 50 belum nikah. Ya, nggak tahu masa depannya gimana. Anak sudah meninggalkan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu yang di rumah sudah berdua, suami istri, anak sudah nikah. Bingung masa depannya. Dibakar atau dimakamkan. Bingung Bapak Ibu. Ya, nanti kalau sudah meninggal kira-kira diobong apa digodok? Karena bingung ini. Ya kalau mau dimakamkan anaknya do, nggak cinta bisa, nggak ada sing nilai. Sampai kuburan tuh ambles setengah meter, nggak ada sing nilai. Orang tua sudah begini. Waduh, gimana ini masa depanku? Nggak rapi-rapi masa depannya juga.
Ya, bahkan sudah nikah nggak punya anak. Tembok-tembok ini yang harus kita robohkan pada petang hari ini. Kalau tembok Yeriko pun bisa roboh, yang nggak mungkin bisa roboh. Hari ini dengarkan baik-baik. Tembok pernikahanmu, tembok ekonomi, tembok apapun masa depanmu hari ini akan roboh. Amin. Bukan karena Yosua dan Kaleb, bukan karena imam-imam yang memikul tabut perjanjian, tapi oleh siapa? Tuhan Yesus. Asal kita percaya, tembok-tembok yang tebal itu yang nggak mungkin hari ini juga akan roboh. Oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi bukan karena tentara Israel yang besar, enggak, tetapi oleh karena Tuhan. Jadi supaya tembok Yeriko roboh, apa yang dilakukan? Mereka harus taat kepada firman Tuhan, ya, mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Tahun 2026 ini bukan tahun yang biasa-biasa, luar biasa sulitnya. Ya, bayangkan duit nggak bisa beredar, cuma ditumpuk di brankas berapa miliar, ya, bahkan triliun itu nggak bisa putar, duitnya cuma ditaruh di kotak, makanya cari duit susah. Ya, kenapa? Nah, ditaruh di kotak, nggak muter, nggak dibeli no tahu, ya. Susah Bapak Ibu. Tapi kita percaya hari ini, walaupun ada pendeta-pendeta ngomongin seperti gini, nanti 2026 ya harga BBM naik, memang naik Bapak Ibu. Ya, persoalan tambah sulit, bahkan dikatakan listrik itu padam 7 hari. Coba bayangkan kalau 7 hari mati total listrik, bingung nggak? Bingung nggak bisa Pak? Main HP. Yang punya kulkas bingung juga. Karena apa? Lah kulkasnya mati, taruh ikan busuk nanti kalau 7 hari. Iya kalau cuma 3 jam 4 jam. Jadi kalau kita nuruti orang-orang seperti itu, nanti beli aja emas, beli aja perak, beli aja tembaga. Kalau kita nuruti orang-orang seperti itu, kita juga akan stres. Kita harus lebih percaya siapa? Tuhan Yesus. Tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu macam-macam. Biar ada orang bicara harus beli ini, beli itu. Ya, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Amin. Batu bisa menjadi roti, masalah bisa menjadi berkat. Tuhan punya bermacam-macam cara untuk menolong kita dengan caranya yang luar biasa, yang nggak pernah kita pikirkan. Bahkan dikatakan tidak pernah kita lihat dengan mata, didengar telinga, timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Coba renungkan, gampang. Di saat Yosua bersama tentara diminta apa? Cuma keliling Bapak Ibu, keliling mutar. Hari pertama dia mutar begini, tembok Yeriko diputari begini. Ya. Hari kedua lagi diputar lagi. Saudara tahu kalau penduduk tentaranya Yeriko di atas, kira-kira apa yang dilihat begini? Iki wong rodok mambu iki. ODGJ, mosok muter-muter terus gini, ya, muter-muter sampai hari keberapa? Hari ke-7. Kira-kira apa yang lebih parah nggak daripada hari pertama kedua? Tentara di atas gini, paling nggak diludahi, paling tidak kadang disiram, iyalah disiram toh. Kalau dikencingi gimana dari atas, ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Tuhan kita harusnya pikul salib. Amin. Walaupun kita diludahi, Tuhan bilang apa? Putar aja, nggak usah ngomong, nggak usah dibales, cuma diam saja. Ya, artinya kita pikul salib. Mungkin Bapak Ibu juga sama. Kalau kita disuruh Tuhan
Ya, ibadah. Kira-kira kalau ibadah Rebo di sini, Minggu ibadah di sana, bahkan ada lagi ibadah-ibadah lain. Ya, apa yang dikatakan tetangga itu? Kira-kira apa? Kalau kita rajin, hari Rabu ibadah di tempatnya Yestoka, nanti hari Minggu pindah lagi. Belum nanti kalau Pak Gembala, ayo ikut pelayanan di mana, di Wonosalam dan sebagainya. Suwe-suwe tetangga kita pasti ngomong apa? Kira-kira apa yang diomong? Ya, macam-macam. Ya, tetapi apa? Tuhan bilang jangan banyak bicara. Biarpun kita direndahkan orang, iku rodok kesambet itu, bolak-balik nang gereja, bolak-balik nang gereja. Nurut sama Tuhan. Amin. Amin. Kita harus puasa. Bukan puasa nasi, tapi puasa bicara. Enggak usah banyak omong. Amin. Ketika Tuhan suruh, kita nurut sama Tuhan. Gampang atau gampang? Tuh. Yakin? Kalau Tuhan suruh, kira-kira kalau disuruh, jangan ngomong ketika kita dihina orang, diolok-olok orang. Bales enggak? Bales enggak? Halo? Saya percaya makhluk perkasa wanita itu biasanya ngomong. Ya. Tapi Tuhan bilang jangan bicara. Seringkali kita berpikir gini, disuruh keliling tembok kok nggak boleh bicara. Ya, biasanya kita nih nggak diambil linggis saya, didodol aja supaya jebol. Tapi kalau 5 meter berapa bulan kita dodol itu? Ya, seringkali kita punya cara sendiri, mana bisa roboh. Seringkali kita berkata seperti itu. Seringkali kita mendikte Tuhan, ngajari Tuhan. Seringkali bilang, Tuhan kalau mau soge nggak nang gereja terus. Ya, mungkin saudara terbelit utang hari ini, rumah tangga berantakan, masa depanmu nggak jelas, padesu. Ya, jangan pakai cara pikir kita. Jangan ngajari Tuhan. Mosok ibadah bisa diberkati Tuhan. Bisa ada ibadah diberkati Tuhan? Bisa. Yang bisa separuh coba. Yang separuh belum ngomong bisa. Ibadah itu mengandung janji. Ya, kalau olahraga itu cuma sehat dok. Tapi ibadah itu mengandung janji. Jangan pakai cara pikir kita. Amin. Amin. Pakai cara pikirnya Tuhan. Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatu. Mungkin saudara berkata begini, aku kepingin masalahku selesai kok disuruh doa, kok disuruh ibadah. Kapan utangku lunas? Kapan keluargaku pulih? Kapan masa depanku baik? Enggak masuk akal. Tetapi firman Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Jangan maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Amin. Amin. Masih disuruh ibadah aja bolong-bolong. Ya. Kalau pas Natal ramai di Jamit enggak cukup ini. Tetapi kalau ibadah biasa ya harusnya ramai. Karena apa? Kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh siapa? Tuhan butuh kita enggak? Enggak. Yang butuh itu kita sama Tuhan. Makanya kita harus rajin ibadah. Ya. Jadi yang bisa melakukan segala sesuatu adalah Tuhan. Ya, yang bisa segala sesuatu adalah Tuhan. Makanya jangan memaksakan diri kita, mendikte Tuhan, memerintahkan Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau diri kita adalah taat, nurut apa kata? Apa kata?
Matius 6 ayat 33 bunyinya apa? Apa enggak? Carilah dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya kan ditambahkan. Jujur mau tanya ini, kalau kita disuruh cari Tuhan dulu, ya, cari Tuhan dulu, kira-kira kalau kita bangun tidur siapa yang dicari? Hah? Yakin? Siapa yang dicari? Nah iya, ya mau diberkati, mau sembuh, yang dicari kita dicari Tuhan, maka semuanya kan ditambahkan. Amin. Kita harus datang pada Tuhan, puji Tuhan. Pagi-pagi kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baru baca firman Tuhan, baru berdoa. Jadi kenyataannya apalagi kita disuruh Tuhan, ya, mau taat disuruh Tuhan, datang ke gereja aja susah. Apalagi kalau musim hujan, wis alasannya wae, sing banjir lah, sing mendung lah, ya, sing musim dingin boyok loro dan sebagainya. Tapi petang hari ini kita harus taat kepada Tuhan. Mek dikon taat aja, belum dikon nabur. Lah kon nabur, orang Kristen paling wangel kalau nabur. Betul? Betul? Natal sebentar lagi, kurang berapa bulan? Oh nabur, wangel. Ya, banyak sebelahnya, oh angel-angel. Ya, kasih tahu sebelahnya angel-angel. Jadi kita harus taat, ya, melakukan, mengerjakan tuh apa yang Tuhan mau. Karena apa? Dia yang melunasi utang kita. Amin. Dia yang menyembuhkan penyakit kita. Amin. Dia yang memberikan masa depan. Bukan manusia yang memberkati kita. Masih saudaranya kaya, belum tentu. Betul? Masih soge yang punya gudang garam saudaranya, kalau kita ke sana dibilang ada apa enggak? Nah, lungo nang Singapura. Padahal ada di dapur dia kan Singapura. Ya. Jadi andalkan Tuhan, kenapa? Dia yang memberkati kita, yang menyembuhkan, memberikan masa depan. Sekarang pertanyaannya, kenapa belum kita alami tembok Yeriko kita tidak runtuh? Kenapa? Belum taat. Kita belum mengalami mujizat, kita belum dipulihkan. Kenapa? Belum taat. Coba kalau kita taat, menomorsatukan Tuhan, pastinya Tuhan bekerja. Amin. Yang menjadikan tidak ada menjadi ada itu Tuhan. Yang mustahil menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Ya, yang sulit punya jodoh dapat. Yang sudah punya jodoh jangan bilang. Waduh, nanti saya dimarahi nanti. Ya. Yang nggak punya anak dapat keturunan, itu Tuhan. Yang sakit bisa sembuh, yang rumah tangganya retak bisa utuh kembali. Amin. Makanya kita harus taat sama Tuhan. Walaupun nggak mungkin buat kita, ya, disuruh ibadah, disuruh doa, kayaknya nggak mungkin, betul. Gimana kita sembuh? Cuma disuruh ibadah, disuruh supaya kita cukup. Keluaran 23:25 bilang ini, beribadahlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau roti makananmu dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Cuma taat.
Ada cerita tentang ketaatan juga ketika Gideon dipilih Tuhan membebaskan bangsa Israel, ya, tertindas selama 7 tahun di dalam Hakim-Hakim pasal 6. Di situ dikatakan dia melakukan peperangan melawan pasukan Media. Gideon cuma disuruh apa? Bawa pasukan cuma 300. Buahnya tuh dipele cuma 300. Lawannya berapa pasukan Median? 135.000 orang. Mungkin enggak 300 lawan 135. Bahkan yang mustahil lagi, Gideon ini cuma bawa apa? Bukan pedang, bukan tombak. Yang dibawa apa? Kendi, obor, dan sangkakala. Tidak ada alat perang. Bagaimana melawan 135.000? Ya, lawannya cuma bawa obor, bukan senjata perang. Tetapi Gideon taat, ya, walaupun mustahil, ya, dia cuma suruh nanti kalau dekat kemahnya, ya, pecahkan kendinya, berteriak tiup sangkakala, ya, tiup sangkakala, maka orang itu terbirit-birit saling membunuh. Prajurit-prajurit 135.000 ini saling membunuh. Kuncinya apa? Cuma taat. Jadi kalau kita mau hari ini diberkati Tuhan, tembok-tembok Yeriko kita bisa runtuh, kita harus taat kepada siapa? Tuhan. Gampang atau gampang? Gampang atau gampang? Oh ya, yang gampang masih separuh ya. Yang lain susah loh, Bu. Tapi hari ini saya mau beri kesaksian, nggak gampang. Tapi kalau kita mau itu bisa. Ya, saya pun mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan suruh, itu rasanya kok mustahil. Saya pernah, maaf Bapak Ibu, saya uang juga tidak banyak. Cuma untuk bayar uang sekolah anak saya. Ketika Tuhan suruh kasih Bapak itu karena belum bayar kos. Aslinya saya berat, karena apa? Bayar uang sekolah. Tapi karena disuruh Tuhan, saya belajar Pak. Tahu Bapak Ibu, saya terlambat. Tapi waktu bulan kedua, ya, saya harus bayar double. Ternyata ada orang yang bayar uang sekolah anak saya. Tidak gampang. Tapi ketaatan itu yang membuat saya mengalami mujizat. Saya jujur tidak pernah kekurangan. Tapi kalau pas-pasan, saya akui pas butuh, pas ada. Ya, kalau lebih saya bisa dikatakan jawarang. Tapi ya tadi pas-pasan, pas butuh, pas ada. Amin. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Ya, karena saya tidak tahu, karena dibatasi waktu, karena untuk YouTube, ya. Kita nyanyikan pujian Bila Ku Angkat Tangan Menyerah. Bila ku angkat tanganku Salah lagu. Bila Ku Angkat Tangan Menyerah. ya. Bila
menjadi mungkin. Hanya satu syarat, yaitu percaya. Tembok-tembok yang begitu tebal, yang tidak mungkin roboh oleh kekuatan apapun. Tetapi ketika taat bangsa Israel mengelilingi tembok itu dengan tanpa bersuara, bahkan pasti kita melihat ejekan-ejekan dari atas prajurit Yeriko, tetapi dia tetap taat. Sebagai orang percaya, kita pun harus taat kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan, kita harus melakukannya dengan baik. Jangan pakai pikiran kita, jangan pakai cara kita. Nggak mungkin bisa terjadi. Tetapi kalau kita taat petang hari ini, saya jamin, firman Tuhan jamin, kita akan mengalami terobosan. Tembok-tembok Yerikomu akan roboh. Malam hari ini dia hadir di tengah-tengah. Sebab firman-Nya berkata, 1 atau 2 orang berkumpul dalam nama-Ku, Tuhan hadir. Malam hari ini, yang mau didoakan saja, yang mau doakan saja, maju ke depan, kita doakan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan. Tuhan tahu apa yang menjadi masalahmu di petang hari ini.
Ya nama takaraya tetap dalam hadiratku. Tidak usah tengok kanan dan kiri. Tidak usah kau lihat dengan caramu. Kok cuman maju saja. Kok cuman didoakan saja. Kok sembuh. Didoakan saja kau bisa mengalami mujizat. Ketika Tuhan berfirman pada malam hari ini, petang hari ini, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan atas hidupmu. Engkau bukan lagi seperti kau waktu sasa, tetapi engkau akan pulang mendapat pernyataan Tuhan, mendapat berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Irama takaraya sikita karaya, irama sikira takaraya sakala, irama takaraya Tuhan seringkali kau melihat belakang apa yang tidak, tapi kau tidak pernah fokus kepada Tuhan. Malam hari ini serahkan kepada Tuhan, percaya Dia akan bertindak, Dia membukakan jalan bagimu. Kau tidak lagi seperti yang dulu. Hari ini terima berkat Tuhan, terima anugerah Tuhan. Kau bukan sendiri lagi, tetapi Tuhan yang kau hidupi malam hari ini. Nama takaraya semua takaraya. Dalam nama Yesus, anugerah terima dalam nama Yesus. Engkau akan diberkati menjadi kepala bukan ekor. Tidak lagi buat kebaikan, jangan pernah menengok ke belakang. Hari ini Tuhan ada di bersamamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Dalam nama Yesus, mujizatmu terjadi saat ini. Apa yang kau doakan, Tuhan menjawab. Dalam nama Yesus. Ku angkat tanganku menyerah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia akan Dalam nama Yesus. sangat membela setia Hatimu luka, sultan hari ini hatimu luka. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ampuni dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan, karena itu menghambat hidupmu, mengadakan berkatmu. Hari Tuhan mau mengampuni, melesatkan pengampunan, dan terima kasih karunia Tuhan. Engkau akan ditolong Tuhan. Mujizat akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perkara yang segera buang sakit hati, buang ampuni. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah menjanjikan berkat pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, Engkau akan menjadi tulang punggung. Engkau menjadi sumber doa dari keluarga. Engkau bukan lagi sendiri lagi. Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Rasyiki Takaraya Syakara Batakara. Ya Rasyiki Takaraya Syakara. tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Lagi angkat tangan kita. Ku angkat tanganku menyerahkan Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Selalu
Ku tahu pasti dia buka jalan. Ku tahu pasti dia buka jalan. Ku tahu pasti dia buka jalan. Segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau Bapa. Amin. Amin. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi, nama lepas nama. Terlebih orang-orang yang mau datang kepada Engkau petang hari ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang letih mengalami kelepasan, yang ingin ditolong Tuhan. Kami menyerahkan pribadi-pribadi Pak. Biarlah kami diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa ada kelepasan ketika kami mengalami kesesatan, ketika hati kami tidak bisa mengampuni. Berikan kami kasih supaya kami boleh mengampuni orang-orang yang menyakiti hati. Terima kasih buat pernyataan-Mu, lawatanmu pada petang hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang Allah yang sudah menyampaikan isi Tuhan, supaya kita taat, supaya mujizat terjadi. Kalau kita tidak taat, mujizat tidak akan terjadi atas hidup kita. Kita mendengar firman, tapi kita juga boleh melakukan firman. Taat sama Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan, kita mau lakukan. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan memberkati, akhir semakin luar biasa, berkati kesehatannya juga. Nanti kita akan memberikan persembahan. Saya minta yang bertugas untuk persembahan dilatih. Mari kita berdoa untuk persembahan pekerjaan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, bisa menjadi rema untuk kita semuanya. Dan saatnya ini kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Kami akan memberikan sedikit untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah kita akan mengucapkan beberapa indah. Setelah berjalan. Yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, kesanalah diceritakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wijaya. Ya, shalom. Yang pertama terima kasih kepada Pastor Paulo, juga istri, juga rekan-rekan ya. Ini ada batu lahu ya. Tahu petis saya juga batu lahu. Tapi saya tahu sutra. Nanti ketemu bodoh bakuli tahu. Tidak apa-apa diremehno, bakul atau bakul tahu. Tapi kalau sudah tahu jumlahnya kepingin nanti. Ya, seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih.
Jemaat diberkati firman Tuhan. Amin. KB. Tapi ini dia wajahnya kayaknya nggak ada tembok-tembok Yeriko. Lansia ini selalu sowan terus, karena hidupnya setiap hari itu ibadah toh, ya. Jadi saya lihat ini sowan KB ya. Pengumumannya besok depan, minggu depan tetap ada ibadah. Nanti ada perjamuan kasih ya, seperti biasa ya, sebulan sekali. Nah, kita nggak boleh main bengok-bengok. Diberkati, memberkati ya. Ya, jangan mau diberkati tok, tapi sekali-sekali memberkati. Bukan memberkati saya loh ya. Jadi bawa perjamuan kasih untuk memberkati sesamanya. Ya, jangan punya pikiran memberkati saya, nanti keliru nanti ya. Terus nanti ini ada bulan Agustus ini banyak acara. Saya tetap menghimbau supaya jemaat lansia itu nomor 1 itu seperti firman kemarin istirahat. Ya. Hari ini juga mendapatkan firman yang sangat luar biasa. Kita pasti ada tembok Yeriko. Nggak mungkin tidak ada. Katanya senyum-senyum. Ya. Saya pun katanya senyum-senyum, tapi pasti ada. Tapi di sini kita disuruh apa sih? Cuma disuruh taat. Kuncinya taat. Kalau kita taat, itu salah, semuanya akan beres. Ya, beres KB. Jadi seperti itu ya. Lebih lagi tadi diingatkan, bukan kita itu taat itu kalau berubah jatuh. Jadi diingat loh. Ya, sampai-sampai kasih kesaksian dalam keadaan sikon tidak ada, ini mau memberkati loh, bayar kos loh. Kos gak murah loh ya. Masuk kos mau bayar bomban. Ada enggak kos-kosan bomban? Gak ada ya. Paling minimal bisa kecil. Posisi tidak ada, tapi mau memberkati. Nah, ini jadikan satu teladan. Ini jadikan satu ketaatan. Sikon apapun terus memberkati. Ya, seperti itu. Hari ini pun saya bukan merasa saya memberkati, tidak. Saya tetap berusaha, tetap berjuang untuk berikan kepada Tuhan Yesus itu yang terbaik. Saya sama Om Butoro sering sharing. Sisa waktu kita ini mau apa sih kalau kita nggak melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Mau pola-pola? Sudah tidak waktunya. Saya pun kadang menggerutu, ini tadi jemput 2 shift tak ambil semua. Jangan ada omongan misalnya tidak pakai mikrolet karena apa? Kepepet paling kalau duitnya. Itu hanya buat yang saya tidak mau dengar sudah. Yang pasti saya kepingin jemaat lansia itu aman. Saya nggak mau jemaat lansia disupiri dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti takut kebungan, buat kebanteran. Nanti ada isu lagi, waduh. Si nyupir mabuk, saya ini takut. Malam itu saya nggak bisa tidur, betul nggak? Saya mikirkan sampai ke sana. Capek jemput itu. Apalagi capek kalau sudah capek dijemput nggak ada orangnya. Ini kecewa. Jadi ini juga bukan menegur atau peringatan, saya tidak bawa nama sudah. Saya sudah ngomong kalau dijemput standby jam segini sudah usahakan, karena yang dijemput bukan prioritas satu orang, setuju nggak? Kalau satu orang tak tepat waktu, tak anteni nggak apa-apa. Kok durung mandi lo tak anteni kalau satu orang. Nah ini 30 ya. Bisa bayangkan. Mungkin kalau Buntoro bisa bayangkan harusnya Mbak Bis ya Om ya. Dapat wis Mbak Bis set benar ya. Apa kepingin cepat mah bawa truk. Ya. Ya, jadi peringatan ya kalau sudah jamnya langsung tepat. Terus ini yang saya juga mau bikin kecewa kalau sudah jamnya. Bolak-balik di grup saya tulis supir jangan disuruh nunggu. Supir loh ini, tadi jadi single, sebenarnya jadi pendeta, ya firman Tuhan, jadi supir, ya harus jadi apa aja wis ya. Nah, tapi kan sudah diperingatkan supir jangan nunggu jemaat. Ya, jadi jemaat itu nunggu, sudah diinteni di ber nguyu cak sulit balik meneng nguyu meneng nguyu piro. Tapi ini peringatan. Saya bukan mau jahat ya. Ini hari ini loh kita diingatkan sama firman Tuhan untuk apa? Taat. Taat. Sepele-sepele gini aja kamu nggak bisa kok. Apalagi kamu kepingin menghancurkan tembok Yeriko. Pancet nggak percaya. Lansia akan tetap. Kalau tidak berani menghancurkan tembok Yeriko, yaitu dengan apa? Ketaatan. Ketaatan dimulai apa? Ya sepele ini. Disuruh disiplin ya sudah disiplin gitu loh. Tapi saya puji Tuhan boleh dicontoh nanti dengan PD dan gereja lain. Kalau absen, maaf kata nggak tak jemput. Budaro dewi berangkat dewi, mulai nih ya mulai dewi, ya kan? Itu mau bilang apapun saya tetap melakukan itu karena ya ini firman yang sangat luar biasa. Suruh taat. Hal sederhana aja kamu nggak bisa. Ya terlebih lagi tadi ya saya ingatkan ya
Kalau sampai sopir sudah datang, ini sudah rendah loh, ini sopir loh. Saya bukan gembala, saya juga nggak merasa pendeta, saya nggak mau merasa apa-apapun. Wis anggap aja sopir gitu. Kalau sopir sudah datang dan gao gitu loh, sopir soalnya tadi diberdain tin, sopir diberdain tin, ya. Terutama yang tertawa itu, ini peringatan. Kalau sekali lagi saya tinggal, saya nggak mau nunggu, karena saya lebih baik memperhatikan yang lain, yang disiplin. Setuju ya? Setuju tidak semua? Ya, setuju. Oke, bulan Agustus nanti ada hal yang luar biasa. Nanti ada hamba Tuhan dari Australia, dia bawa familinya nanti melayani kita. Dia adakan sebenarnya bukan KKR, juga nggak mau saya disebut KKR, saya nggak mau sama-sama dibilang ibadah padam, nggak mau. Sudah saya sampai ngomong kok api unggunan, wis gitu aja, wis api unggunan di tepi pantai, wis gitu aja. Yang pasti nanti ada ibadah, ada sharing-sharing firman, ada game, dan semua biaya gratis ya, mulai penjemputan nanti dijemput sampai di Mulik gratis, konsumsinya juga gratis ya. Jadi sudah tidak boleh tanya-tanya lagi ya. Terus cepat dan daftar. Tujuannya cepat dan daftar untuk apa? Biar kita ini bisa ngatur. Setuju ya? Jadi jangan ditahan-tahan. Ditahan nanti ngatur, kok cedek-cedek diatur ya. Saya tahu tanggal 10 nanti ada acara ke Batu. Saya tahu. Wijaya itu maha tahu. Walaupun kamu maha hadir, Wijaya maha tahu. Saya sudah janji, kalau kamu maha hadir, saya itu maha tahu. Jadi hadir di mana-mana saya maha tahu. Tanggal 10 ada acara di Batu, bayarnya berapa saya tahu lah. Di sini saya nggak mau banding-bandingkan. Tapi ini benar-benar berkat dari Australia. Dia mau datang dengan familinya, mau melayani kita. Dia bilang gratis, tis. Nggak bayar apa-apa, bawa laptop sudah ya. Tapi Pak masih kalau kepingin sedikit kesel tanggal 10 mau ikut sudah tanggal 10, tak bilangi tanggal 10. Nanti konsumsinya ya 1 ekor untuk 1 orang. Bakar, enak kan? Sudah kalau ikut tanggal 10 enggak apa-apa, sudah ikut tanggal 10 aja ya. Mau ikut nggak nginep bisa nanti ya. Ikut tanggal 10 nanti 1 orang kasih 1 ekor ayam bakar bisa. Enak enggak? Mau enggak kasih ayam bakar? Nah, kembali lagi dengan firman ini tadi. Disuruh firman, disuruh apa? Ibadah itu untuk apa? Cari berkat. Lalu cari apa kalau ibadah? Cari apa? Nah, cari Yesus katanya. Yesus kok dicari. Ibadah itu nyari berkat firman Tuhan. Sekali lagi firman hari ini diingatkan untuk kita semua, untuk kita ini taat yang sederhana kita coba lakukan. Ya hal kecil. Ya sudah paham ya, nanti grupnya diisi, cepatan diisi biar saya sudah cepat menyiapkan transportnya, cepat menyiapkan tempatnya, juga lain-lainnya. Nanti yang mau drama nanti ikut tata ligin ya, yang mau ikut drama nanti ada berkatnya juga. Ya, terus nanti kalau ada pertanyaan di grup ya. Terus nanti yang dari Australia ini nanti juga melayani di hari Jumat. Jadi ada ibadah Jumat spesial ya. Ada Jumat spesial nanti hari Jumat, silakan datang ya, kalau bisa ya semua ya. Terus ini yang penting, yang tanggal 25 yang dekat ini saya ya, ini benar-benar undangan ya, ini didengarkan dulu biar nanti saya tidak salah obrol, juga saya tidak mau dihakimi. Kalau dihakimi yang baik saya pun seneng, Pastor Buto ya pasti seneng ya ya. Katakanlah diomongno baik, seneng ya. Tapi kalau dihakimi yang elek-elek, kira-kira melayu enggak? Kira-kira lari apa enggak? Lari, pasti lari ya. Jadi saya terangkan ya, tanggal 25 nanti saya ya mewakili JIGS Tokam itu diundang. Jadi komunitas saya ini diundang JIGS Tokam. Juga ditanyai Pak Wijaya mau bawa jemaat berapa? Ya kan, makanya saya share di grup. Ya, nah, karena mobil saya memang cukupnya cuma 8 ya, karena saya tidak bawa bis ya, kecuali nanti kalau bawa bis melok KB wis nggak usah daftar ya, maka saya kasih pendaftaran dan yang ikut 8, dan yang ikut 8 ini saya bertanggung jawab karena sebagai apa ya, sebagai komunitas JIG yang diundang ya. Jadi kalau ada cara yang di luarnya JIG walaupun itu lansia, bukan jadi tanggung jawab saya ya. Jadi saya ngomong dulu ya. Jadi yang di luar JIG bukan tanggung jawab saya. Sebagai seorang yang punya hati, saya pun tetap mengingatkan lansia karena kasihan. Nanti di sana butuh barcode.
Ya, jadi kalau bisa cari barcode dulu untuk daftar, baru kamu bisa masuk. Ya, saya bukan menyalahkan tentang lancangnya lansia, bukan menyalahkan tentang seneng-seneng nabrak lansia, itu tidak apa-apa. Tapi saya selalu ingatkan, ayo pada jalur yang lurus. Loh, balik lagi loh, Bu Firman ini tato loh. Hal-hal kecil aja tidak bisa kamu, ya kan? Seperti contoh acara, ada sesuatu acara di ulang tahun di ibadah lain, maaf kata, ya agama lain mengadakan ulang tahun, tidak apa-apa, itu memang buat umum, tidak ada nyalano, tapi kan tetap masuk di jalurnya, ya betul tidak? Ini agama apa gitu loh, ya setuju ya? Tapi saya bukan melarang kalian ini tidak boleh menghargai, tidak, bukan, tapi ya itu tadi melok jaluri gitu loh. Masuk gedung biskop itu ya dibuka buat umum, setuju tidak? Dibuka buat umum, tapi di situ kamu harus tahu filmnya ini, karcisnya bayar sekian, jamnya sekian, setuju enggak? Nah, saya menghimbau ini lansia, ya maaf ini kalau anak muda bilangi lansia, ya mungkin kurang berkenan. Tapi untuk kebaikan saya perlu bicara, ayo kita punya teladan baik untuk sesama kita, terutama tata cara, sopan santun, ya jangan suka nabrak-nabrak. Hari ini pun tanggal 25 nanti saya pertimbangkan lagi. Bukan saya takut untuk bawa gerombolan ini. Ya itu tadi takutnya. Sampai saya ngomong Pastor Bintoro tadi ngomong kalau dihakimi positif kira-kira seneng ya Pastor ya. Lansia rek tertib, gak ono sing rebutan, taat. Dia kan ibadah nyembah nyanyi wayane firman duduk tenang gak ono sing tidur. Seneng bijayanya. Nah, tapi nanti kalau ada penghakiman lansia sing rebutan makanan, aku gak oleh roti kukus loh wame. Ini jaya. Sekali lagi saya bukan malu, bukan. Saya ini sudah sering. Saya kadang sampai loh di gereja-gereja ngomong wah, iki jemaat Wijaya. Loh aku gak melok jumuk loh ya. Yang jumuk ayam gak popo ya jumuk ayam. Lihat-lihat tuh, iya kan ayam digowo sak mangkoke dilebok. Loh ini fakta, ini saya ini ngomong ini fakta, betul enggak? Nilai gelut sih, bukan jabat-jabat, tak tarik Pak Wijaya, tak bentuk di lantai. Kira-kira malu enggak? Saya itu malu ada. Ya maka hari ini tanggal 25 saya akan pertimbangkan dulu. Saya sebagai orang yang punya teladan baik, ya saya ingatkan untuk tanggal 25 tetaplah bawa sebagai lansia. Kamu sebagai teladan. Ya berikan yang terbaik, bahwa nanti apalagi ya maaf kata nanti itu didatangi dengan gereja-gereja se-Gunung Kawi, dalam arti Lomengan, daerah Blitar, terus daerah dekat-dekat sana sampai Gunung Kawi ngumpul-blek di sana. Ya, nah saya menghimbau ayo bawa teladan lansia itu yang baik. Ya, kalau tidak disuruh ngambil itu sojo dulu, ya kali kedagoran. Ya kan, kalau tidak disuruh apa, ya jangan dahului. Itu ya, setuju ya. Ya, nanti tanggal 25 yang grup saya pertimbangkan. Sekali lagi, saya bukan takut loh ya. Saya bukan takut, tapi saya juga tetap manusia biasa. Kalau saya dapat masukan baik, saya suka cita. Tapi kalau dihakimi, nah ini maaf, saya belum siap. Ya, karena nanti ganggu saya sendiri. Ya, seperti itu ya. Nanti coba saya pertimbangkan. Sekali lagi, saya bukan menghakimi mereka yang suka nabrak-nabrak. Saya yakin lansia ini informasinya saya pernah ngomong kan. Lansia ini satelitnya itu melebihi XL simpati AM3 lewat sudah. Begitu dengar sinyalnya itu kayak sinyal itu kayak kalah. Telkomsel kalah sudah. Mau cari sinyal apa sih paling baik? Kalah sudah. Langsung di sana ada jalan, di sana ada jalan. Apalagi lah, sembako coba. Loh, tapi sekali lagi ini bukan hatiku. Aku tidak ada kok rasa kayak marah, iri. Terlebih lagi, ini saya keras ngomong kalau kamu sudah diberkati walaupun itu beras. Maaf kata loh ya, ojo didol. Terlebih lagi didol di posisi tempat itu. Aku dengar itu miris gitu loh. Aku sudah nganggap lansia ini sebagai orang tuaku. Coba saya sebagai anaknya, ya baru dengar Pak Wijaya didol, Pak Wijaya kayak 5 kilo. Yuk gawon mulai sik, memang gak ada duit, setuju nggak mau golek warung cincin dolan ngono lho. Ojo di tempatnya itu gitu loh ya.
sungguh malu gitu loh. Nggak tahu deh sesuai apa nggak kayak gitu. Di Surabaya apa tambah teman kira-kira? Ojo lah ya. Kira-kira menurut saya bawa pulang dulu ya, terus cari warung cili-cili kalau memang butuh duit. Saya ngomong butuh duit loh, tapi butuh duit, aku ya butuh duit. Om Bun tadi ngomong pas ono, pas ada ya, pas-pasan kabeh semua. Ya tapi kita di ini ayo kita bawa teladan yang baik. Ya, setuju ya, jangan sampai ya ada lagi ya dengar-dengar ya. Ya, nanti ada pengepulnya di sana di Kula. Mami Jaya saya kira dituku rego saene 40.000 dan lain-lain. Aduh miris aku. Hatiku kayak ya apa gitu ya, apa ya lansia ini. Kok gak takut gitu loh. Ya sampai saya ini mikir, loh saya ini jujur saya ini keras ini dalam hati. Kalau hari ini loh saya ngomong sekali lagi, kalau memang gak suka sama JIG Stoka, JIG Stoka gak ada gunanya, JIG Stoka gak memberikan teladan yang baik. Terus gion lah cari tempat ibadah kira-kira lebih baik. Ya, saya juga tidak menjanjikan macam-macam. Saya pernah menjanjikan macam-macam, tidak pernah kan? Ya, moro datang ibadah, garu, moro dapat beras. Garu, moro hitungan Pak Wijaya berapa dapat angpau. Tidak pernah saya janji-janji. Saya cuma rindu ini, mimbar ini dipakai firman Tuhan itu. Tidak saya pernah ini Om Butoro beberapa kali saksinya istrinya beberapa kali ya kalau saya kesini ya. Pernah saya ngasih tema Tidak pernah. Sama sekali tidak teman mau saya besok kasih ono tema nah iso sing pedes nang Asia bilang lu hakim mono kabeh lagi tidak pernah. Mau Tuhan itu mau naruh ngasih firman taruh dan puji Tuhan cocok semua. Hari ini pun loh kita sepele ya kan. Ya kita pasti ada Yeriko lah. Tidak mungkin ada tembok Yeriko, tapi ya Pak caranya mesti taat itu aja. Nah, tapi taat kecil aja tidak bisa. Aduh. Ya sekali lagi saya jujur kalau bisa diomong 5 tahun yang lalu mungkin saya pernah sharing Engkong, lansia, pelayan lansia lainnya. Kalau sudah suruh menyerah mundur, saya sudah mundur. Saya sudah menyerah sudah. Saya seakan-akan sia-sia gitu. Seakan-akan saya ini melayani percuma. Saya ini 18 tahun loh, tanpa disadari 18 tahun loh saya melayani lansia. Tapi buah apa yang saya hasilkan? Kadang malam ini nangis, sih tak lakukan 18 tahun ini. Nyesel, betul enggak? Bukan masalah materi saya keluar banyak, enggak ada urusan loh. Ya kan? Dari mobil tahun 2024 saya naik, sekarang naik tahun 90, enggak ngurus, saya tetap jalan. Enggak ngurus saya. Penting saya mau melayani. Tapi maaf kata, buah-buah ini enggak muncul. Malah ending itu baru muncul. Ya kan, dikirim orang-orang yang katakanlah baru ikut ibadah, saya mau memberkati Pak Wijaya, bukan saya cari berkat, bukan loh. Tapi ini loh visinya, diberkati, memberkati. Sing melok puluhan tahun dikene wis ngono iku wis pancet ae gitu. Masa dinyanyi ojo turu pancet turu lek. Nah, capek gitu loh. Wijaya ini sudah capek. Tapi ya ini kemenangannya Wijaya ini dikirim orang-orang. Endingnya ini terakhir kirim orang-orang yang luar biasa. Dan saya yakin nanti saya yakin jiwa-jiwa yang lama ini nanti akan dibukakan. Nanti akan ngerti, ini teladannya, nanti ikuti aja. Saya tidak mau banyak ngomong tentang waduh terjadi luar biasa di JIG Stoka, ada yang diberkati sepeda motor, ada kesaksian itu yang di belakang itu tanya aja, pakai enggrang ditabrak, ini cuma baru, sekarang naik sepeda pancal, luar biasa enggak luar biasa. Jadi saya nggak mau mengandalkan itulah, semua itu pekerjaan Tuhan. Tapi sekali lagi, tolong lansia, ayo kita ikuti, terutama firman hari ini disuruh taat. Ya, nanti biar tembok-tembok Yeriko yang ada di dalam diri kita tentang itu serakah, iri hati, tadi ngomongnya disuruh jaga omongan, barang itu nanti dibuang semua kalau kita belajar untuk taat. Ya, kiranya pengumuman cukup sampai di sini. Ya, nanti saya yakin, percaya sudah Tuhan akan kirimkan orang-orang yang luar biasa tempat ini. Asal kita ini fokus tujuannya ibadah. Dan peringatan sekali lagi, saya mau grup dibaca, ya nanti peraturan kalau disuruh nunggu jam segini. Kalau yang nggak mengikuti, saya mau tindak secara tegas. Ya terlebih lagi, kalau saya sudah tidak mau respon, nah itu berarti ada sesuatu dalam diri jemaat. Oke,
Sekali lagi terima kasih buat Pastor Bintoro juga rekan-rekannya. Saya undang untuk jemaat bagi berdiri, kita akhiri firman ibadah pada sore hari ini. Doa Bapa kami. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan Tuhan di pada sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang sangat luar biasa indah Tuhan, untuk dibawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada hari ini terkhusus Tuhan hamba-Mu berdoa Tuhan, buat Pastor Bintoro Tuhan, terus Kau pakai Tuhan, semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan, dan terkhusus Tuhan,
akan kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya berdoa buat keluarganya, buat istrinya, buat anaknya, buat cucunya Tuhan, dan khusus buat pekerjaannya Tuhan, kau berkati, kau berikan kesehatan yang luar biasa, kau lindungi Tuhan, dan turunkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan, saya juga berdoa buat rekan-rekannya yang hari ini melayani Tuhan, kau terus berkati, kau lindungi, kau jaga kesehatannya Tuhan, dan kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, ini anakmu, ini jemaatmu Tuhan, lindungi menerima berkat darimu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk, nanti dibagi berkatnya, berkat diberikan dari jemaat ya, kiranya terus akan menjadi teladan dan tidak perlu menyebutkan namanya, yang pasti teladan yang baik yang memberkati itu pasti Tuhan akan perhitungkan dan Tuhan pasti memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.